Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas TL2B dengan NIM 1901040023. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lightning Arrester menggunakan buku pedoman Lightning Arrester yang sudah saya ringkas menggunakan PowerPoint. Ya, langsung saja menuju yang pertama. Pendahuluan, kegiatan pemeliharaan peralatan memegang peranan penting dalam menunjang kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Pemeliharaan peralatan adalah satu proses kegiatan yang bertujuan menjaga kondisi peralatan agar peralatan senantiasa beroperasi sesuai dengan fungsi dan karakteristik desainnya. Buku ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemeliharaan di PT PLN Persero. Ya, selanjutnya ada Lightning Arrester, merupakan peralatan yang berfungsi untuk melindungi peralatan listrik lain dari tegangan surja, baik surja hubung maupun surja petir. Surja mungkin merambat di dalam konduktor saat peristiwa sebagai berikut: kegagalan sudut perlindungan petir, baik flashover, proses switching, dan gangguan fase-fase ataupun fase tanah baik di saluran transmisi maupun di gardu induk. Pedoman pemeliharaan pada saat peristiwa surja, traveling wave atau gelombang berjalan merambat di penghantar sistem transmisi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Surja dengan panjang gelombang dalam order mikrodetik ini berbahaya bila nilai tegangan surja yang tiba di peralatan lebih tinggi dari level bill, basic insulation level peralatan. Untuk itu, LA dipasang untuk memotong tegangan surja dengan cara mengalirkan arus surja ke tanah dalam order sangat singkat, di mana pengaruh follow current tidak ikut serta ditanahkan. Karakteristik LA. Pada tegangan operasi atau RMS, LA bersifat sebagai insulator. Arus bocor ke tanah tetap ada, namun dalam order miliampere. Arus bocor ini mayoritas adalah arus kapasitif. Pada saat terjadi surya petir, surja hubung, LA bersifat konduktif. LA mengalirkan arus surja ke tanah dalam order kiloampere. LA segera bersifat insulator setelah surja berhasil dilewatkan, sehingga menghilangkan pengaruh follow current. Ya, selanjutnya ada teknologi Lightning Arrester. Teknologi Lightning Arrester dikembangkan sejak 100 tahun silam, bersamaan dengan dimulainya penggunaan listrik secara massal. Secara ringkas, sejarah pengembangan LA adalah sebagai berikut. Mulai dari tahun 1892 sampai dengan sekarang. Yang pertama, penggunaan air gaps. Yang kedua, multiplier gaps dengan resistor. Yang ketiga, ada lead oxide dengan resistor. Yang keempat, ada pasif grade silikon karbid. Dan yang keempat, ada aktif grade silikon karbid. Yang kelima, ada zinc oxide tanpa gap. Dan tahun 1985 sampai dengan sekarang menggunakan zinc oxide tanpa gap dengan housing polymer. Housing memiliki karakteristik kerja kurva 5-1 yang jauh lebih baik dibandingkan generasi pendahulunya yang menggunakan 6 dengan gap. Mayoritas LA di sistem transmisi PLN telah menggunakan teknologi keping zinc oxide tanpa gap atau dikenal juga sebagai MOSA, Metal Oxide Surge Arrester. Di beberapa tempat di Indonesia, MOSA dengan housing polymer sudah mulai digunakan. Jadi di Indonesia ini MOSA sudah mulai digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi Lightning Arrester. Di dalam buku ini LA dikelompokkan berdasarkan letak pemasangannya, yaitu LA di gardu induk dan LA di saluran transmisi. Bisa kita lihat yang LA di gardu induk itu yang sebelah kiri dan LA di saluran transmisi itu yang sebelah kanan. Selanjutnya ada konstruksi Lightning Arrester. LA di saluran transmisi ataupun di gardu induk memiliki konstruksi yang hampir serupa. Komponen utama dari LA adalah varsistor, komponen aktif yang terbuat dari zinc oxide. Varsistor ini berbentuk keping blok. Selain sebagai penyangga, housing ini juga berfungsi untuk mengisolasi antara bagian pertegangan dan tanah pada tegangan operasi LA. LA juga dilengkapi dengan katup pressure relief di kedua ujungnya. Katup ini berfungsi untuk melepas tekanan internal yang berlebih pada saat LA dilalui arus surja. Konstruksi lain pendukung LA terdiri dari struktur penyangga, grading ring, pentanahan, dan alat monitoring. Ya, selanjutnya ada konstruksi LA. Ada varying offset, pressure
relief diagram, compression spring, sealing ring, cement joint, metallic squeezer, MO resistor, supporting rod, heating plate, dan porcelain housing, serta aluminium flank. Selanjutnya ada varsistor atau active part. Active part terdiri dari kolom varsistor zinc oxide, keping zinc oxide, serta dalam bentuk silinder. Silinder ini selain memiliki kemampuan mekanis juga berfungsi sebagai pendingin diameter keping. Untuk arrester kelas distribusi hingga 100 mm untuk arrester HV atau EHV. Setiap keping blok memiliki tinggi bervariasi dari 20 hingga 45 mm. Itu bentuk dari keping blok varsistor zinc oxide. Seperti tabung. Selanjutnya ada housing LA. Tumpukan keping zinc oxide ditaruh dalam sangkar rod. Umumnya terbuat dari FRP, fiberglass reinforced plastik. Kompartemen housing dapat terbuat dari porselen ataupun polimer. Aluminium flank direkatkan pada kedua ujung housing dengan menggunakan semen. Itu adalah konstruksi dari housing LA. Juga ada sealing dan pressure relief system. Sealing ring dan pressure relief diagram dipasang di kedua ujung arrester. Sealing ring terbuat dari material sintetis, sementara pressure relief diagram terbuat dari restel atau nikel dengan kualitas tinggi. Pressure relief bekerja sebagai katup pelepasan tekanan internal pada saat LA mengalirkan arus lebih sukja. Itu gambar dari sealing dan pressure relief system LA. Ada compression spring, top cover, sealing ring, support cutting. Selanjutnya ada grading ring. Grading ring diperlukan pada LA dengan ketinggian lebih dari 1,5 meter atau pada LA yang dipasang bertingkat. Medan elektris pada bagian yang dekat dengan tegangan akan lebih tinggi sehingga stres pada active part di posisi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pada posisi di bawahnya. Jarak aman antar konduktor harus sama dengan jarak antar grading ring antar fasa dari arrester. Itu bentuk dari grading ring. Seperti piramid. Selanjutnya ada peralatan monitoring dan isolator dudukan. LA dilengkapi dengan peralatan monitoring yakni counter jumlah kerja LA dan atau meter arus bocor total. Oleh karenanya, insulator dudukan perlu dipasang baik pada kedua ujung peralatan monitor maupun pada dudukan LA, agar arus yang melalui LA hanya melewati kawat pentanahan. Itu gambar counter LA dan counter dan meter arus bocor total LA. Dan sebelah kanannya ada insulator dudukan LA. Selanjutnya ada struktur penyangga, lightning arrester. LA dipasang pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Untuk itu diperlukan struktur penyangga yang terdiri dari fondasi dan struktur besi penyangga. Ini ada struktur penyangga lightning arrester. FMEA lightning arrester. FMEA atau failure mode effect analysis merupakan analisis yang dilaksanakan untuk mendapatkan gejala kegagalan pada sebuah peralatan dengan menerapkan keterkaitan sebab akibat antara kegagalan yang satu dengan penyebab sebelumnya. Demikian seterusnya hingga ditemukan penyebab kegagalan yang paling awal. Dalam analisis FMEA, sebuah peralatan dipandang berdasarkan sistem dan subsistemnya. Kegagalan dilihat dari sudut pandang kegagalan sebuah sistem, subsistem dalam pelaksanaan fungsi subfungsinya. Lightning arrester terdiri dari subsistem, active part, insulasi, struktur penyangga, sealing system, junction, penatahan, grading ring, dan monitoring. Pemeliharaan lightning arrester. Kegiatan pemeliharaan yang terdalam di dalam buku pedoman ini merupakan proactive maintenance, yaitu pemeliharaan yang untuk mencegah terjadinya failure. Kegiatan reactive maintenance, kegiatan perbaikan pasca gangguan tidak termasuk dalam buku ini. Kegiatan proactive maintenance dapat dibedakan menjadi preventive maintenance dan predictive maintenance. Ya, preventive maintenance. Preventive maintenance dikenal juga sebagai team-based maintenance. Dalam TBM, kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dengan interval tertentu tanpa memperlihatkan apakah kondisi keberatan memang sudah memerlukan tindakan pemeliharaan atau tidak. Ada shelter restoration dan shelter discard. Preventive maintenance pada lightning arrester sebagai contoh adalah pengendalian LA berdasarkan measurement hasil ukur LCM.
Ya, selanjutnya ada predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan termasuk juga kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi peralatan tersebut. Termasuk di dalam predictive maintenance adalah sebagai berikut: condition monitoring, condition based maintenance, lifetime prediction. Predictive maintenance pada electronic research sebagai contoh adalah sebagai berikut: pengukuran arus bocor resistif perubahan interval, pengukuran LCM setelah diketahui kondisi LA, pengukuran nilai gangguan insolasi LA. Dalam buku pedoman ini ada 3 level inspeksi berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan dan jenjang diagnosa, yaitu inspeksi level 1, inspeksi level 2, dan inspeksi level 3. Dan IL1 inspeksi online yang bersifat superficial, bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan atau anomali pada peralatan dan menginisiasi inspeksi lanjutan. Dan IL2 inspeksi online yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dilaksanakan dalam kondisi pertegangan. Yang IL3 inspeksi offline yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dilaksanakan dalam kondisi tidak pertegangan. Selanjutnya ada inspeksi level 1 lightning arrestor. Inspeksi visual adalah kegiatan yang dilaksanakan secara visual atau menggunakan alat bantu binokular. Petugas mengisi form checklist berdasarkan hasil pengamatan. Inspeksi audio adalah kegiatan pengamatan komponen yang dilaksanakan menggunakan indera pendengaran untuk mengetahui anomali peralatan. Ya, ini ada kegiatan dan interval. Inspeksi level 1 lightning arrestor, gardu induk, dan saluran transmisi. Visual dan audio inspection triwulanan kondisional, keterangan kondisional pengecekan counter kerja setelah trip atau crack loss. Visual audio dan clean up inspection 2 tahunan, tidak termasuk pengecekan rutin oleh petugas ground patrol. Yang kedua ada inspeksi level 2 lightning arrestor. Kegiatan pengukuran arus bocor resistif dengan kompensasi harmonisa order ketiga yang dikenal juga LCM. Pengukuran LA dilaksanakan pada LA yang berada di gardu induk. Sementara beberapa LA tipe 13 dilengkapi monitoring online arus bocor resistif dan datanya dapat didownload secara berkala. Di sini ada LA di gardu induk, kegiatan leak current monitoring, termovisi, interval tahunan, kondisional, bulanan, 2 mingguan. Di sini dilaksanakan dengan interval 2 mingguan. LA di saluran transmisi, termovisi, triwulanan, dan keterangannya sama. Inspeksi level 2, thermal image inspeksi. Dengan thermal image adalah kegiatan pengamatan komponen dengan menggunakan alat bantu kamera thermal atau termovisi, bukan termogan. Tujuan kegiatan ini adalah menemukan hotspot atau titik panas yang mengindikasikan adanya anomali peralatan. Inspeksi level 2, kondisi varistor zinc oxide pada LA dapat diketahui melalui analisis arus bocor resistif dengan prinsip dasar sebagai berikut. Komponen nonlinear arus bocor memiliki beragam harmonisa, adanya harmonisa dari tegangan sistem di luar LA. Oleh karenanya, metode pengukuran dengan alat uji LCM dikenal sebagai metode pengukuran arus bocor resistif dengan analisis harmonisa order ketiga dengan kompensasi terhadap pengaruh harmonisa dan tegangan sistem. Pelaksanaan pengukuran LCM, ada CT clip on, ada software, dan alat ukur LCM. Hal-hal berikut ini harus mendapat perhatian selama proses pengukuran. Ini ada untuk safety, grounding harus baik, CT clip on, seluruh koneksi pengukuran terhubung baik, pastikan setting LCM benar, mode, temperatur, dan line average atau jumlah cacah perhitungan. Hal-hal berikut ini harus mendapat perhatian. Posisi menaruh electric probe, catatan pelaksanaan pengukuran. Pengukuran dilaksanakan minimal 4 kali dengan posisi probe yang berbeda. Hasil ukur arus bocor resistif adalah nilai rata-rata dari keempat pengukuran. Inspeksi level 3 lightning arrestor, LA di gardu induk, pengukuran nilai tahanan insulasi, pengukuran nilai pentanahan, pengujian surut counter LA 2 tahunan bersamaan dengan padam by. LA di saluran transmisi, pengujian surut counter LA kondisional bersamaan dengan padam by line. Pengukuran nilai tahanan. Pengukuran nilai tahanan insulasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan insulasi LA pada tegangan operasional. Pengukuran dilaksanakan dalam kondisi tidak pertegangan. Tahanan insulasi LA dari terminal atas hingga ground. Tahanan insulasi pada setiap stek LA. Tahanan insulasi insulator tekan.
Hal terpenting yang perlu diperhatikan setelah proses pengukuran adalah sebagai berikut. Pastikan LA dalam kondisi bersih. Lepaskan koneksi kawat konduktor dan kawat grounding. Pastikan alat uji memiliki suplai catur daya yang baik. Gunakan alat uji dengan kemampuan ukur. Pasca pengukuran, pastikan koneksi kawat konduktor dan kawat grounding LA terlepas kembali dengan benar. Di sini ada pengukuran nilai tahanan dari atas dengan tengah, tengah dengan bawah, atas dengan bawah. Pengukuran nilai pentanahan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem pentanahan LA. Pengukuran pentanahan dilaksanakan dalam kondisi tidak bertegangan. Pengukuran nilai pentanahan sebagai berikut. Pastikan alat uji memiliki suplai daya yang baik. Lepaskan kawat pentanahan dari rangkaian LA. Bersihkan kawat pentanahan, gunakan bumi sebagai referensi pengukuran. Dan pasca pengukuran, pastikan koneksi sistem pentanahan terhubung kembali dengan benar. Ya, pengujian surge counter LA. Pengujian surge counter LA bertujuan untuk mengetahui apakah alat tersebut mampu bekerja pada saat terjadi surge. Jika dalam kondisi baik, counter akan bertambah bila diberi impuls tekanan DC. Impuls tegangan DC yang digunakan dalam pengujian dihasilkan dari kapasitor. Hal-hal penting yaitu lepaskan kawat pentanahan di kedua sisi surge counter LA. Lakukan pembersihan insulator counter LA sebelum pelaksanaan pengujian. Pelaksanaan pengujian kapasitor dengan tegangan suplai AC. Hubungkan kedua kutub kapasitor dengan segera pada kedua ujung surge counter sehingga impuls DC current dialami oleh surge counter. Ini daftar istilah ada bill, basic insulator level. Nilai KV maksimum yang mampu ditahan oleh sebuah peralatan saat dilalui surja petir standar. Surja petir standar berbentuk 1,2/50 mikrosecond atau 8/20 mikrosecond mencapai 9% puncak dalam periode 8 mikrosecond dan menurun hingga 50% peak dalam periode 80 mikrosecond. Diskonektor pada TLA gapless digunakan untuk mengamankan TLA pada saat terjadi overloading. Terpasang pada TLA yang terbuat dari polimer, sehingga tidak terdapat indikasi adanya TLA telah mengalami breakdown. Menghasilkan pemanasan lokal yang menyebabkan kawat pentanahan terlepas dari TLA. Hydrophobicity merupakan kemampuan dari insulator dalam merepel atau menolak air yang mengalir di permukaannya. Parameter lightning arrestor dijelaskan dalam contoh berikut. LA pada sistem 420 kV. LA memiliki residual voltage 1000 kA sama dengan 823 kV. Di sini ada residual voltage pada LA saat dialiri arus surja standar, ada kurva karakteristik, dan ada grafik osiloskop. Tegangan power frekuensi merupakan besaran tegangan fase ke tanah yang dioperasikan secara kontinu terhadap arrestor. Di saat yang bersamaan mengalir besaran arus bocor atau leakage current yang sebagian besar mengandung komponen kapasitif dengan sebagian kecil komponen resistif. Nilai arus yang direpresentasikan pada kurva 5/1 di atas merupakan nilai arus resistif. Nilai arus kapasitif dapat dilihat pada grafik osiloskop. Pada tegangan power frekuensi 343 kV, nilai arus resistif menurut kurva 51, sementara kurva osiloskop menunjukkan nilai puncak yang mendapatkan arus bocor total. Arus bocor total ini didominasi arus kapasitif. Disimpulkan dalam kondisi operasional normal, arus bocor didominasi arus kapasitif. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan semoga materi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dari saya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.